Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, yaitu ada 9 janji-janji palsu yang paling sering diucapkan oleh pria. Dan saya berharap ini jadi pembelajaran untuk teman-teman cewek, supaya engkau peka dan tajam menilai cowok yang dekat sama kamu ataupun pacarmu sendiri. So, berikut ini janji palsu yang paling sering diucapkan oleh pria. Yang pertama, dia berkata nggak pernah melihat wanita lain. Ya, ini jelaslah omong kosong. Ya, siapa sih laki-laki yang nggak pernah melihat wanita lebih dari 1, lebih dari 10? Saya aja banyak melihat wanita lain. Kalau kemudian dibilang aku nggak pernah berpacaran dengan wanita lain selain kamu, ini masih logis. Tapi alasan dibilang aku nggak pernah melihat wanita lain selain kamu, ini kan terlalu over lah ya, terlalu berlebihan kalimatnya. Karena memang ada laki-laki yang terlalu lebay, terlalu melebih-lebihkan segala sesuatu supaya kelihatan wow. Nah, jadi kalau dia yang dekat sama kamu atau pacarmu, dia bilang gak pernah melihat wanita lain selain kamu, itu udah jelas omong kosong. Ya, so teman-teman cewek, bijaksanalah dalam menilai. Jangan langsung terhanyut. Wih, keren banget. Ingat, cinta itu realistis, bisa diukur ya. Itu yang pertama. Nah, janji palsu yang lain adalah dia berkata tidak pernah berhubungan dengan wanita lain. Ya, ini juga menurut saya salah. Kalau dibilang berhubungan dengan wanita lain, ya berhubungan ini kan maknanya bisa berteman, bisa jadi saudara. Tapi kalau dibilang saya tidak pernah berpacaran dengan wanita lain selain kamu, nah ini masuk akal. Nah, saya banyak berhubungan dengan teman-teman di komunitas yang wanita, banyak berhubungan dengan teman-teman di keluarga yang wanita, banyak. Ya, jadi kalau dibilang enggak pernah berhubungan dengan wanita lain, ya ini juga terlalu dilebih-lebihkan. Jadi cobalah teman-teman cewek yang menonton ini, analisalah si cowok tersebut, si pria tersebut, apakah orang ini tipe yang melebih-lebihkan ya. Ada orang yang gitu yang kelihatan supaya wow, supaya keren gitu loh. Jadi yang kedua ini juga hampir sama dengan yang pertama, yang tidak pernah melihat. Kalau yang kedua ini tidak pernah berhubungan, ya ini omong kosong lah. Kalau dibilang tadi gak berpacaran dengan wanita lain selain kamu, masuk akal. Ya, itu yang kedua. Nah, janji palsu yang ketiga adalah dia berkata tidak pernah memikirkan mantannya. Omong kosong. Gak ada orang ya sesetia-setianya pria omong kosong gak pernah dia pikirkan mantannya. Ya, artinya bukan dipikirkan jadi terus, bukan. Tapi terlintas pasti adalah. Pasti, apalagi kalau dulu dengan mantannya mereka jalin hubungan lama. Anggaplah 3 tahun, 5 tahun. Kalau tiba-tiba terlintas, ya wajar lah. Apalagi contoh dia melewati jalan yang dulu pernah mereka lewati, nongkrong di tempat yang dulu mereka tempat nongkrong. Kalau tiba-tiba terlintas, ya itu manusiawi, terlintas di pikiran. Jadi kalau dia bilang aku gak pernah mikirkan mantan, ya omong kosong lah. Tapi kalau dia bilang aku gak pernah lagi menghubungi mantan, oke, keren. Tapi kalau dia bilang gak pernah memikirkan mantan, omong kosong. Ya, so bijaksanalah teman-teman cewek dalam menilai ya cowok yang dekat sama kamu ataupun pacarmu. Ya, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah dia berkata
tidak ada rahasia yang disembunyikan darimu. Ini juga omong kosong, ya. Anggaplah ada satu dua, itu manusiawi lah, ya. Istilahnya dalam hidup ini ada yang begitu. Tidak ada orang yang semua langsung transparan. Tidak ada. Ada yang sampai hal-hal kecil, ya istilahnya begini, nggak perlulah diberitahukan gitu loh. Jadi kalau dibilang nggak ada rahasia yang disembunyikan darimu, ya omong kosong lah. Ya, ini penting banget. Siapa yang tahu dulu dia ada masalah dengan mantannya? Siapa yang tahu dulu dia belum selesai dengan mantannya? Siapa yang tahu kalau hatinya masih dengan mantannya? Iya, kalau mau dia ceritakan terlalu banyak lah. Dia juga menjaga perasaanmu. Jadi kalau dibilang gak ada yang disembunyikan, ya omong kosong lah. Ya, so bijaksanalah dalam menilai itu. Ya, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah dia berkata dia tidak janji akan berubah. Nah, ini juga omong kosong lah. Orang kalau mau berubah, ya berubah aja. Kalau dia bilang aku gak janji ya bisa berubah, ya repot lah. Apalagi sikapnya yang buruk, yang ini. Terus dia bilang aku gak janji bisa berubah. Masa kamu mau menikah dengan seseorang yang bilang gak janji bisa berubah? Atau masa kamu berpacaran dengan seseorang yang bilang gak janji bisa berubah? Kan aneh. Jadi cobalah dipikirkan teman-teman muda ya. Ini yang kelima. Nah, kemudian yang keenam adalah dia berkata kaulah segalanya. Ya, ini juga bagi saya terlalu over ya, terlalu dilebih-lebihkan, terlalu dibuat-buat. Kaulah segalanya. Come on. Kalau kita orang beragama saja ya, kalau kita orang beriman saja, ini aja sebenarnya udah keliru. Harusnya yang segalanya itu ya Tuhan dong. Baru mungkin pasangan kita, baru kemudian apakah keluarga, pacar kita ada. Jadi nggak bisa dibilang oh kamulah segalanya, nggak bisa. Ya, kalau dia bilang kamu ada di hatiku, kamu yang terbaik bagiku, masih logis. Tapi kalau dia bilang kamulah segalanya, yakin dia mengabaikan gamesnya daripada kamu, yakin dia mengabaikan pekerjaannya demi kamu. Ya, so bijaksanalah teman-teman cewek ya. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh adalah dia berkata kaulah yang paling berharga. Nah, ini terlalu dilebih-lebihkan. Kaulah yang paling berharga. Saya banyak lihat bahkan orang yang puluhan tahun sampai 40 tahun, 50 tahun yang memang awet pernikahannya, itu pun ada yang istilahnya lebih berharga, entah mobilnya kah, entah pekerjaannya kah. Jadi kalau dibilang kamu yang paling berharga, yakin yang paling berharga. Kalau yang paling berharga, semua yang terbaik harusnya untuk kamu ya. So coba direnungkan baik-baik. Tapi kalau dia berkata kamu sangat berharga bagi saya, itu oke, gitu loh. Nah, kemudian yang ke-8 adalah dia berkata aku janji enggak akan buat kamu sedih. Nah, pertanyaannya begini adalah siapa yang bisa menjamin kita tidak mengecewakan pasangan? Yang kita kira baik belum tentu baik buat pasangan. Bisa buat dia jadi kecewa loh, bisa buat dia sedih. Artinya kita ini nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Jadi kalau dia bilang aku janji nggak akan buatmu sedih, ya ini juga terlalu berlebihan. Ya. Dan yang terakhir adalah dia bilang aku janji tidak akan pernah mengecewakanmu. Ini juga omong kosong. Kita ini penuh dengan kekurangan dan kelemahan,
Pasti ada aja yang kita buat hal-hal yang mengecewakan pasangan kita. Tapi bagaimana caranya untuk kemudian kita bisa perbaiki, untuk kemudian kita lebih baik, ya. So, teman-teman cewek, pelajarilah 9 janji-janji palsu ini supaya engkau lebih bijak, terkhusus yang lagi PDKT ataupun berpacaran. Oke? Tetap semangat anak-anak muda, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.